Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Ali. Nah, di video kali ini seperti biasa aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang tipe-tipe soal CPNS yang kemungkinan keluar di CPNS tahun 2024. So, buat teman-teman jangan lupa dulu ya untuk subscribe channel YouTube aku biar kalau semisal aku update video-video terbaru lainnya, kalian bisa dapat notifikasi dari channel YouTube aku. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini aku mau ngasih tahu kalau aku ada info tryout privat Alpha East yang terbaru banget, yaitu tryout part 16, dimana tryout ini udah sesuai dengan soal CPNS terbaru. Jadi buat teman-teman yang sekiranya belum ikut tryout 16, bisa banget nih untuk ikut tryout 16 privat Alpha East karena lagi ada promo kalau teman-teman pakai kode promo ALI, ALI ya. Dan kode promo ini nanti bisa digunakan di semua tryout privat Alpha East. Tryout berapapun bisa pakai kode promo aku ya. Yang paling recommended menurut aku adalah tryout 16, terus kemudian tryout 15 dan tryout 14. Kenapa? Karena di tryout ini udah disesuaikan dengan soal FR CPNS tahun 2024 yang soal aslinya ya. Ini juga nih soal asli nih CPNS tahun 2024-2023 ini juga sesuai dengan soal CPNS tahun 2024 terbaru tuh ya. Jadi bisa banget langsung ikut aja tryout privat Alpha East. Untuk cara daftarnya bisa cek di atas itu ya, cek aja cara daftarnya di atas itu dan pakai kode promo Ali. Oke. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ke soal nomor 1. Ini ada soal hubungan X dan Y dan ini juga masih bersinggungan dengan soal operasi bilangan ya, seperti ini. Nah, kita lihat dulu di sini itu diketahui X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini, dan di sini yang ditanyain adalah manakah hubungan yang benar antara X ya ini ya. Ini X ya, seharusnya ini X ya. X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, kita hitung dulu nilai X-nya. Nah, di sini itu ada yang bisa langsung dijumlahkan karena dia itu bilangan pecahan yang penyebutnya sama ya. Jadi kita langsung aja. Minus 3 plus 11 per 2 plus 8 kali 4 ini kita kasih kurung ya. 8 kali 4 seperti ini. Jawabannya berapa guys? Minus 3 plus 11 berarti dia adalah 8. Ya benar ya, 8 per 2 plus 8 kali 4 berapa? 32 ya. 8 dibagi 2 itu berapa? 4. 4 plus 32 sama dengan 36. X-nya udah ketemu 36. Sekarang Y-nya. Y-nya ini berapa guys? Y-nya sama dengan minus 9 plus 3 ya. Per 2 karena udah sama penyebutnya. Terus kita kasih kurung juga. 3 dikali 8 berapa guys? 3 kali 8 itu sama dengan 24 ya. Minus 9 plus 3 itu dia sama dengan minus 6 per 2 plus 24 ya. Minus 6 per 2 itu berarti minus 3. Benar ya, minus 3 plus 24. Jawabannya 21 ya. Jawabannya itu berarti yang benar adalah X lebih dari Y ya. Y-nya itu 21, X-nya itu dia 36. Jadi lebih besar yang X-nya. Nah, karena di sini nggak ada X yang lebih besar daripada Y di sini, jadi kita lihat yang hampir mirip. Yang hampir mirip itu yang D ini. 2X lebih besar daripada Y-nya. Jadi otomatis yang paling benar adalah yang D. Udah ketemu ya, seperti itu. Oke, jelas ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Soal selanjutnya ada perbandingan senilai tak senilai, tapi kita lihat dulu ini dia masuknya perbandingan senilai atau tak senilai. Sebuah truk memerlukan bensin 50 liter untuk menempuh jarak 800 km. Jika truk tersebut menghabiskan bensin 4 liter, jarak yang dapat ditempuh adalah titik-titik-titik kilometer. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita tulis dulu ya. Di sini ada bensin. Itu dia 50 liter dan 4 liter. Nih ya. Terus di sini ada jarak. Nah, kalau 50 liter dia bisa menempuh 800 km ya. Kalau semisal yang 4 liter dia menempuh berapa? X ya, misal nih kita misalin. Nah, kalau di sini kita lihat, di sini itu ternyata kalau semisal kita lihat ya, di sini tuh 50 liter itu bisa menghabiskan jaraknya 800 km. Jadi kalau semisal 4 liter apakah dia semakin naik jaraknya atau semakin jauh? Enggak ya. Jadi dia itu bakal semakin turun jaraknya atau semakin dekat karena bensinnya cuma sedikit. Ya kan. Nah, jadi kalau misal di sini bensinnya sedikit, otomatis jaraknya juga pendek. Kalau bensinnya banyak, berarti otomatis jaraknya juga jauh. Ya. Jadi kalau misal di sini naik, dia ikut naik. Kalau misal di sini turun, dia ikut turun. Ya, senilai ya, naik naik, turun turun. Jadi dia menggunakan cara perkalian silang. Perkalian silang, ya, karena dia perbandingan
senilai. Naik turun. Kalau naik turun naik ya. Kebalikannya itu nanti menggunakan perbandingan tak senilai ya. Dia dikali sejajar ya. Ini kali ini dibagi dengan ini atau ini, tergantung nanti yang diketahui yang ini atau ini gitu ya. Kalau yang perbandingan senilai, dia itu langsung dikali silang aja gitu. Ya, jelas ya. Oke, kita langsung kali silang aja. Berarti 50 kali X, 50X. 4 kali 800 berarti berapa? 4 kali 800. Gini ya. Kita bisa coret ini dengan ini ya. Terus X sama dengan 4 dikali dengan 80 per 5. Ini kita hitung aja, 320 dibagi 5. Oke, kalau 320 itu berarti 64. Nah, gini aja ya. 64 km. Jadi jawabannya yang C gitu guys. Nah, gampang ya. Ini cepet ya. Ini nggak sampai 1 menit bisa nih. Gitu ya. Kalau perkalian silang itu berarti perbandingan senilai ya. Naik turun. Oke, lanjut aja selanjutnya. Ini ada soal jalur ya, yang biasanya keluar juga di CPNS tahun 2024. Galang berkunjung ke sebuah pameran seni yang diselenggarakan di kota Semarang selama 10 hari. Pameran tersebut menampilkan karya seni yang disusun di tiap galeri. Dekat pintu masuk ada galeri 1 yang menampilkan lukisan klasik yang terhubung dengan galeri 2 yaitu patung modern, dan galeri 3 seni digital. Galeri 2 juga terhubung dengan galeri 4 atau fotografi, dan galeri 3 atau seni digital. Galeri 5 instalasi kontemporer terhubung dengan galeri 3 dan galeri 6 atau seni abstrak. Galeri 7 karya seni lokal yang dekat dengan pintu keluar terhubung dengan galeri 6 dan galeri 5. Jika Galang memilih rute dengan galeri yang dilewati paling sedikit, maka galeri urutan ketiga yang dilewati oleh Galang adalah. Nah, jadi di sini kita disuruh cari yang pertama galeri ini ya, rute dengan galeri paling sedikit, terus kemudian disuruh nyari galeri urutan ketiga yang dilewati oleh Galang ya, seperti itu. Oke, kita buat dulu jalur atau rutenya ya. Kita lihat di sini ya, dekat dengan pintu masuk berarti nanti dia bakal masuk lewat pintu masuk ya. Ini masuk sini. Ini misal pintu masuknya di sini ya. Terus kemudian dekat dengan pintu masuk itu ada galeri 1, berarti dia masuk ke galeri 1 atau G1 ya. Kita singkat gitu aja. Terus kemudian terhubung dengan galeri 2 dan galeri 3 ya, karena ada kata-kata dan ya di sini ya. Jadi dia bercabang. Galeri 2 dan galeri 3. Jelas ya. Galeri 2 juga terhubung dengan galeri 4. Oke, ada cabangnya lagi galeri 4 ya, ada jalurnya lagi maksudnya. Dan galeri 3, oh ternyata dia juga terhubung dengan galeri 3, berarti kita hubungin aja ke galeri 3 gitu ya. Terus kemudian galeri 5 terhubung dengan galeri 3. Oke, kita hubungin galeri 3 dengan galeri 5. Lanjut, dan galeri 6. Oke, berarti galeri 3 dengan galeri galeri 5 ya. Galeri 5 dengan galeri 3 dan galeri 6. Oke, berarti kita lanjutin ke galeri 6. Terus galeri 7 yang dekat dengan pintu keluar terhubung dengan galeri 6. Oke, berarti dia udah mentok nih galeri 7 karena keluar. Nah, ini nanti langsung masuk jalan keluar gitu ya. Dekat dengan galeri 7. Terus mana tadi? Galeri 7 yang dekat dengan pintu keluar terhubung dengan galeri 6 dan galeri 5. Ya, berarti nanti galeri 7 terhubung dengan galeri 6 dan galeri 5. Oke, berarti galeri 5-nya di sini kita hubungin aja dengan galeri 7. Ya, jelas ya teman-teman ya. Ini aku hapus dulu biar tidak ruwet ini ya tulisannya gini ya guys ya. Nah, ini bisa dibaca-baca lagi sambil dipahami. Nah, di sini kita disuruh cari apa guys? Disuruh cari rute dengan galeri yang dilewati paling sedikit. Nah, kita cari dulu. Di sini bisa ada beberapa macam alternatif rute, yaitu yang pertama, masuk ke galeri 1, galeri 2, galeri 3, galeri 6, galeri 7. Ya, terus kemudian masuk galeri 1, galeri 2, galeri 3, galeri 5, galeri 6, galeri 7 bisa. Atau bisa lagi masuk galeri 1, galeri 3, galeri 6, galeri 5, galeri 7, atau masuk galeri 1, galeri 3, galeri 5, galeri 6 dan galeri 7. Jadi ada berapa tadi? Ya, lupa ya, kita hitung aja. Ya, ini alternatif. Yang pertama itu ada
masuk ya. Masuknya nggak usah kita tulis, keluarnya nggak usah kita tulis ya, karena di sini kita cukup lihat galeri yang paling sedikit ya. Jadi yang pertama itu ada galeri 1, masuk ke galeri 2, masuk ke galeri 3, masuk ke galeri 5, masuk ke galeri 7. Lagi yang kedua, galeri 1, galeri 2, masuk ke galeri 3, masuk ke galeri 5, langsung masuk ke galeri 6, masuk ke galeri 7. Ada lagi galeri 1, terus galeri 3, langsung ya galeri 5, langsung galeri 7. Ada lagi galeri 1, galeri 3, galeri 5, galeri 6 ya, terus galeri 7. Nah, jadi ada 4 alternatif guys. Yang pertama ya, yaitu ada galeri 1, galeri 2, galeri 3, galeri 5, galeri 7. Itu ya yang pertama. Terus masuk, terus kemudian galeri 1, galeri 2, galeri 3. Ini yang nomor 2 ya. Galeri 5, galeri 6, galeri 7. Terus keluar ya. Ada lagi galeri 1, bentar salah. Galeri 1 masuk ya, masuk terus kemudian galeri 1 ya. Terus setelah galeri 1, galeri 3, galeri 5, galeri 7. Terus ada lagi masuk, terus kemudian galeri 1, galeri 3, galeri 5, 6, 7 ya. Ini bagian yang terakhir. Jadi yang galerinya dilewati paling sedikit yang mana? Yang 3 ya. Cuma 1, 2, 3, 4 galeri aja. Sedangkan yang bawahnya yang nomor 4 1, 2, 3, 4, 5. Yang atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang atasnya lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini cuma 4 galeri yang dilewati. Otomatis nanti dia bakal milih di ini karena paling sedikit yang dilewati ya. Nah, kita disuruh cari ini, maka urutan galeri ketiga yang dilewati. Galeri ketiga yang dilewati apa? 1, 2, 3. Berarti galeri 5 yang dilewati. Ya, galeri 5-nya tadi apa, guys? Galeri 5 instalasi kontemporer. Berarti jawabannya yang C. Jelas ya. Kalau masih bingung nanti bisa diskusi di kolom komentar ya. Ini tadi soalnya seperti ini. Bisa di-capture dulu. Nih ya. Nah, terus ini jawabannya seperti ini. Nah, gitu. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada di UCPNS 2023 dan ini masuk soal silogisme ya, benar ya, atau penalaran logis ya, juga sama aja. Kayak gitu, kita lanjutin soal selanjutnya. Semua tanaman hias yang disukai memiliki bunga yang indah. Tanaman hias dengan bunga yang indah dianggap berharga oleh para kolektor. Tanaman itu tidak memiliki bunga yang indah. Kesimpulan dari premis-premis di atas adalah, oke, langsung kita misalin aja. Kita misalin tanaman hias yang disukai ini sebagai P. Ya, terus memiliki bunga yang indah ya. Bunga yang indah ini kita misalin dengan Q. Nah, di sini ada lagi, ini premis pertama ya. Terus premis keduanya, tanaman hias dengan bunga yang indah. Oh, berarti ini yang disorotin adalah bunga yang indahnya ini. Jadi dia kita misalin Q karena di sini bunga yang indah Q. Anggap berharga oleh para kolektor ya. Ya, para kolektor. Nih, ini dianggap berharga karena nggak masuk di P atau di Q, jadi kita misalin R ya. Ini kita tulis dulu P1 dan P2 ya. P1-nya apa tadi? P maka Q ya. P2-nya apa? Q maka R. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini coret ya. Kesimpulannya P maka R. Nah, kita lihat lagi premis ketiga. Premis ketiga di sini, tanaman itu tidak memiliki bunga yang indah. Oh, ternyata tidak memiliki bunga yang indah ya. Karena bunga yang indah di sini kita misalin Q ya, bunga yang indah. Jadi kalau tidak memiliki bunga yang indah berarti negasi Q. Nah, kalau kita lihat nih, kesimpulan ini P maka R dengan negasi Q bisa ditarik kesimpulan nggak kalau kita gunain premis kesimpulan yang ini dengan premis yang ketiga? Bisa nggak? Nggak bisa ya, karena nggak ada Q di sini. Jadi kita bisa gunain alternatifnya adalah ini premis pertama atau premis kedua ya, seperti itu ya. Tapi kalau misal kita lihat, kalau misal kita menggunakan premis kedua ya, premis kedua dan premis ketiga, misal nih Q maka R, terus ini negasi Q. Nah, ini kan nggak bisa ditarik kesimpulan ya. Ya, dan di sini pun nggak ada jawabannya. Ya, jadi yang paling tepat yang masuk akal adalah kita menggunakan premis pertama untuk menarik kesimpulan dengan premis ketiga. Jadi kita sebenarnya nggak butuh premis kedua.
untuk soal ini ya. Jadi premis pertama yaitu P maka Q. Premis ketiganya itu dia negasi Q. Nah, kalau ada sifat seperti ini ya, P maka Q terus di sini negasi Q, jadi jawabannya adalah negasi P. Ini rumusnya ya. Rumusnya seperti ini. Jadi untuk negasi P, P-nya tadi apa? Tanaman hias yang disukai ya, P-nya. Jadi kita harus kasih tanda tidak ya, atau kata-kata tidak. Jadi tanaman hias itu tidak disukai. Gitu. Kalau negasi P gitu. Jadi jawabannya yang C ya. Tanaman tersebut tidak disukai. Nih kita lanjutkan selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada soal terakhir untuk kemampuan figural 9 kotak ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada 9 kotak tapi nggak aku kasih kotak-kotak ya. Jadi sebenarnya ini 9 kotak. Nih, atau figural 3x3 itu sama aja. Figural 9 kotak itu figural 3x3 atau gambar 3x3 ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ternyata gambar pertama itu seperti ini, gambar kedua ini, gambar 3 ini, gambar 1 ini, gambar 2 ini, gambar 3 ini, gambar 1 ini, gambar 2 ini, gambar 3-nya apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata nih untuk gambar pertamanya dia itu adalah apa nih guys? Dia jajar genjang ya, bener ya namanya ya. Terus kemudian selanjutnya ada trapesium ya, yang ini ada trapesium. Yang selanjutnya lah kok malah cuma garis saja ya. Terus kemudian yang kedua ini ada gambar ini gak genah ya guys ya. Ini apa nih gambarnya ya, gitulah pokoknya ya. Ada segitiganya juga, ini juga ada kayak gini. Terus ini tiba-tiba gambarnya malah seperti gambar nomor 2. Nah yang ini gimana nih? Kok ini kayak gini, ini kayak gini. Nah, ternyata kalau teman-teman lihat lagi, ini ada sesuatu yang unik nih. Kalian bisa koreksi dari gambar baris kedua ini. Ya. Nah, ini kok dia sama kayak gambar kedua, ya. Gambar pertamanya kok kayak gini. Nah, apa hubungannya sih dengan ini ketiga gambar di atas? Apa sih? Nah, ternyata hubungannya adalah itu gambar 3 itu gabungan dari gambar 1 ditambah dengan gambar 2. Tapi dia diambil sisi-sisi yang bertumpukan saja gitu ya. Misalnya aku contohin yang pertama. Ini kan dia jajar genjang yang pertama ya. Terus digabung dengan trapesium ini ya. Trapesiumnya berarti nanti kayak gini. Gini kan. Nah, sisi yang bertumpukan yang mana? Yang ini sama yang ini yang bertumpukan. Jadi dia diambil ini sama ini aja. Karena dia bertumpukannya di sini dan di sini. Kayak gini. Nah, ini dengan ini ya yang bertumbukan. Jadi dia diambil yang ini dan ini aja. Jelas ya. Lanjut yang kedua. Ini gambar pertama seperti ini, gambar kedua seperti ini. Kalau ditumpuk kayak gimana? Gambar kedua pasti otomatis bakal di sini ya. Nih. Jadi dia bertumpukan dengan gambar pertama yang sama persis di bagian sini. Jadi dia otomatis semua bertumpukan gambar dua ini dengan sisi yang bagian kanan gambar pertama. Jadi kesimpulannya dia gambar ketiganya seperti ini. Jelas? Berarti kalau gambar yang terakhir ini kayak gimana? Gambar pertamanya seperti ini, gambar keduanya seperti ini. Ya, kalau ditumpuk kayak gimana? Otomatis ini lingkaran ini bakal bertumpuk dengan lingkaran yang ini ya, setengah lingkaran itu ya. Bakal bertumpuk juga sisi-sisinya kayak gini. Ya, jadi otomatis jawabannya ini atau ini. Ya, ini ya guys, sudah jelas nih guys. Ya, karena dia bertumpuknya di situ. Ya, jadi jawabannya otomatis yang B. Nih, ya. Jadi tumpukannya itu lingkarannya yang ini ya, lingkarannya yang ini. Bertumbukan lingkarannya yang ini udah sesuai ya. Terus, kenapa di sini bisa garis kayak gini? Iyalah, karena di sini kan ini segitiganya ngadep ke sana, yang ini ngadep ke sana. Ya, jadi otomatis yang bertumbukan cuma yang ininya aja nih. Nanti kalau ditumbuk bertumbukannya di sini ya. Jadi nanti, nah, ininya bertumbukan kayak gini. Ya kan, bertumbukannya di sini kan. Nah, gitu. Jadi otomatis ini cuma garis kayak gini. Gitu ya guys ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Tuh, udah tahu ya teman-teman ya. Nah, kalau misal teman-teman masih ngerasa bingung, silakan teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang udah tahu jawabannya bisa dibantu ya teman-teman yang masih kebingungan ya. Biar sama-sama sharing nih teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.